Ketika kita membayangkan Natal, biasanya pikiran kita dipenuhi suasana damai. Malaikat bernyanyi, gembala bersukacita, dan bintang bersinar terang. Namun, Injil juga mencatat sisi lain yang kelam. Tidak lama setelah kelahiran Yesus, Maria dan Yusuf harus lari bersama bayi mereka ke Mesir untuk menghindari kejaran Raja Herodes. Natal bukan hanya tentang sukacita, tetapi juga tentang penderitaan. Sang Juru Selamat datang ke dunia, tetapi dunia pertama-tama menolaknya. Dari awal hidupnya, Yesus sudah mengalami status sebagai pengungsi, terusir dari tanahnya sendiri. Untuk melindungi Yesus, malaikat memperingatkan Yusuf dalam mimpi agar segera membawa keluarganya ke Mesir. Yesus kecil menjadi pengungsi. Ia merasakan bagaimana rasanya hidup terancam, berpindah tempat, dan tidak punya rumah tetap. Ini menunjukkan bahwa sejak awal Allah memilih masuk ke dalam penderitaan manusia yang paling dalam. Natal yang terusir mengajarkan kita bahwa Allah tidak hanya hadir dalam perayaan, tetapi juga dalam penderitaan. Bagi orang-orang yang merasa tersisih, kehilangan tempat, atau ditolak, kisah pengungsian ke Mesir memberi penghiburan besar. Allah mengerti, sebab Ia sendiri pernah mengalaminya. Yesus adalah Emmanuel, Allah beserta kita, bukan hanya di saat damai, tetapi juga di saat hidup kita berantakan. Matius 2 ayat 15 mencatat bahwa peristiwa pengungsian ini menggenapi nubuat Hosea, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ternyata penderitaan dan pengungsian bukanlah kebetulan, tetapi bagian dari rencana Allah. Natal mengingatkan kita bahwa sekalipun hidup terasa tersisih atau terusir, Allah tetap bekerja. Jalannya mungkin penuh air mata, tetapi selalu menuju penggenapan janjinya. Banyak orang di dunia modern masih hidup dalam kondisi terusir, pengungsi karena perang, korban ketidakadilan, atau orang-orang yang kehilangan tempat dalam masyarakat. Natal menantang kita untuk melihat wajah Kristus dalam diri mereka. Jika Sang Juru Selamat pernah menjadi pengungsi, maka sikap kita terhadap orang yang tersisih menjadi ujian nyata iman kita. Menyambut Kristus berarti juga menyambut mereka yang terbuang. Saudara, ingatlah bahwa Allah hadir dalam penderitaan. Natal bukan hanya untuk yang bahagia, tetapi juga untuk yang terluka. Mari kita percaya bahwa rencana Allah lebih besar. Bahkan pengalaman terusir bisa dipakai Tuhan untuk menggenapi janjinya. Mari kita tunjukkan solidaritas. Natal mengajak kita peduli pada orang yang tersisih dan kehilangan tempat. Jangan takut saat hidup goyah. Allah yang melindungi Yesus kecil juga sanggup melindungi kita. Natal yang terusir di Mesir mengingatkan kita bahwa Kristus datang bukan untuk hidup nyaman, tetapi untuk berbagi penderitaan manusia. Mari kita rayakan Natal bukan hanya dengan sukacita, tetapi juga dengan empati. Kita diundang untuk melihat Kristus dalam diri mereka yang lemah,
tersisih dan terusir, serta menjadi saluran kasih Allah bagi mereka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau rela masuk ke dalam penderitaan manusia, bahkan sejak bayi Engkau menjadi pengungsi. Terima kasih karena Engkau mengerti rasa takut, ditolak dan terusir. Tolong kami untuk percaya bahwa dalam setiap penderitaan Engkau tetap hadir. Ajarlah kami juga memiliki hati yang peka kepada mereka yang tersisih, agar kami dapat menjadi saluran kasih-Mu bagi mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang beserta kami berdoa. Amin.